Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rosid Muhammad, channel yang edukatif dan informatif. Kali ini kita akan membahas rumus dasar Excel untuk tes admin atau bagi pemula. Di sini saya memiliki 25 rumus dasar Excel, di mana ke-25 rumus ini saya pecah menjadi dua, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Pada sesi kali ini kita akan mengupas tuntas rumus dasar Excel di bagian 1, yaitu yang terdiri dari sum, max, min, average, left, mid, right, length, upper, lower, proper, concatenate, dan trim. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke soal latihan. Nah, di sini saya memiliki data penjualan showroom motor roda kehidupan periode Januari sampai dengan Maret 2021. Di sini terdapat kolom nomor, kode barang, nama motor, harga per unit, penjualan Januari, Februari, Maret, total quantity, dan total penjualan. Untuk total quantity merupakan total penjualan Januari sampai dengan Maret. Untuk total penjualan yaitu harga per unit dikali total quantity. Lalu bagaimana dengan total nilainya? Di sini ada rumus sum, untuk nilai tertinggi ada rumus max, untuk nilai terendah yaitu min, dan nilai rata-rata yaitu average. Langsung saja kita ke rumus sum, yaitu untuk mengetahui total nilai penjualan di bulan Januari. Di sini teman-teman ketikkan sama dengan sum atau sum buka kurung blok sel yang akan dijumlahkan total nilainya. Kita blok dari E7 sampai dengan E16. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Bagaimana cara untuk mencari sum untuk Februari sampai dengan Maret? Caranya, arahkan kursor ke sel sum bulan Januari, kemudian letakkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu klik dan drag ke samping kanan, atau klik ditahan kemudian diseret ke samping kanan. Nah, di sini sudah terlihat total penjualan selama bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian rumus yang kedua yaitu max, yaitu rumus untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi. Rumusnya yaitu sama dengan max buka kurung blok sel yang akan dicari nilai maksimalnya. Di sini dari kolom E7 sampai dengan kolom E16. Kita blok dengan cara diklik dan tahan. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Untuk kolom penjualan Februari sampai Maret sama, arahkan kursor ke nilai maksimal bulan Januari, arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu klik dan drag ke samping kanan. Maka secara otomatis rumusnya akan mengikuti. Kita ke rumus yang ketiga yaitu min, untuk mengetahui nilai minimal atau nilai terendah. Rumusnya yaitu sama dengan min buka kurung blok sel yang akan dicari nilai minimalnya dari E7 sampai dengan E17, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini nilai terendah penjualan di bulan Januari yaitu angka 11, yaitu penjualan motor Revo Fit. Untuk penjualan terendah bulan Februari dengan Maret caranya sama, yaitu letakkan kursor di sel nilai terendah bulan Januari, kemudian arahkan kursor di pojok kanan bawah sampai terbentuk tanda tambah, kemudian klik dan drag ke samping kanan sampai dengan penjualan bulan Maret. Maka secara otomatis nilai penjualan terendah di bulan Februari dan Maret akan terisi secara otomatis, tidak perlu lagi dengan cara manual. Baik, fungsi rumus yang keempat yaitu average atau rata-rata. Di sini rumusnya yaitu sama dengan average atau average buka kurung blok sel yang akan dicari nilai rata-ratanya. Kita blok di kolom E baris ke-6 sampai dengan kolom E baris ke-16. Lalu tutup kurung, enter. Maka Excel secara otomatis akan
memberikan nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-rata penjualan bulan Februari sampai dengan Maret, rumusnya sama. Arahkan kursor ke nilai average di bulan Januari, kemudian letakkan kursor di pojok kanan bawah, lalu klik dan drag ke samping kanan. Jadi kesimpulan dari 4 rumus ini sum itu untuk mencari total nilai. Untuk penjualan motor di bulan Januari sebanyak 10 unit ini terjual sebanyak 231 unit. Di bulan Februari terjual sebanyak 224 unit. Di bulan Maret terjual sebanyak 243 unit. Nah, di pojok kanan bawah juga terdapat sumnya, yaitu 743 unit. Count ini banyaknya data. Rata-ratanya yaitu 24,3. Kemudian max yaitu nilai maksimal atau nilai tertinggi. Nilai tertinggi penjualan motor di bulan Januari yaitu di angka 37. 37 ini berarti penjualan motor Beat. 37. Kemudian nilai tertinggi di penjualan bulan Februari yaitu di angka 40, yaitu masih sama, yaitu penjualan motor Beat. Untuk penjualan tertinggi di bulan Maret yaitu di angka 47. 47 ini berada di 47 ini penjualan atas motor NMAX. Lalu untuk nilai minimal di bulan Januari yaitu di angka 11. Angka 11 ini yaitu penjualan motor Revofit. Kemudian untuk di bulan Februari terdapat di angka 8. Ini pun sama, masih penjualan motor Revofit. Di bulan Maret pun sama, yaitu terdapat di angka 5, yaitu penjualan atas motor Revofit. Di sini angka rata-ratanya yaitu 23 unit. Jadi selama Januari ini jika ke 10 merek motor ini dijual, rata-rata laku sebanyak 23 unit. Begitu juga untuk Februari dan Maret. Nah, di sini terdapat kolom yang masih kosong, yaitu kolom total quantity dan total penjualan. Untuk total quantity yaitu total penjualan Januari sampai dengan Maret. Rumusnya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita jumlahkan atau kita blok kolom Januari sampai dengan Maret. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi di sini total quantity penjualan motor Mio Sporty dari Januari sampai dengan Maret yaitu sebanyak 40 unit. Bagaimana untuk mencari total quantity sampai dengan ke motor Revofit? Caranya klik sel di H7, kemudian letakkan kursor di pojok kanan bawah, klik dan drag sampai ke Revofit. Atau bisa juga letakkan kursor di pojok kanan bawah, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini ada kolom total penjualan. Total penjualan di sini yaitu harga per unit dikali total quantity. Harga per unit dikali total quantity. Langsung saja rumusnya yaitu sama dengan sama dengan harga per unit dikali sini gunakan tanda bintang di atas angka 8 dengan cara menekan tombol shift kemudian angka 8 sampai terbentuk tanda bintang, kemudian klik total quantity, sel yang mengandung angka total quantity yaitu di H7, kemudian enter. Jadi untuk total penjualan motor Mio Sporty dari Januari sampai Maret yaitu Rp676.600.000. Untuk mengetahui total penjualan sampai dengan motor Revofit, langsung saja kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian klik dan drag ke bawah. Maka di sini sudah diketahui nilai penjualan selama 3 bulan dari masing-masing motor yaitu Mio Sporty, Vino Sporty, NMAX, Aerox, Beat, Vario, Scoopy, PCX, Supra X, dan Revofit. Nah, untuk kolom yang masih kosong ini caranya sama, yaitu tinggal ditarik rumus dari yang sebelumnya dengan cara meletakkan kursor di pojok kanan bawah, kemudian kita tarik ke samping kanan.
Begitu juga untuk nilai maksimal, minimal, dan average. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, untuk total penjualan untuk yang bagian atas yang tidak ada warna ini memiliki tanda pemisah ataupun koma style. Namun untuk yang di 4 baris terakhir ini tidak memiliki tanda baca. Untuk memudahkan teman-teman membaca datanya, tinggal di blok kolom I, kemudian pilih koma style. Maka di sini akan terdapat 2 angka di belakang koma. Bagaimana cara menghilangkan 2 angka di belakang koma tersebut? Langsung saja diklik decrease decimal. Klik sebanyak angka di belakang desimal yang akan kita buang. Misalkan kita akan buang angka. Misalkan akan kita buang 2 angka di belakang koma, yaitu dengan cara diklik 2 kali. 1, 2. Jadi kesimpulan untuk rumus sum, max, min, dan average ini yaitu untuk total penjualan, nilai totalnya yaitu 16.904.035.000 rupiah. Untuk nilai tertingginya ini berada di penjualan motor NMAX di angka 3.355.560.000 rupiah. Untuk nilai minimalnya ini berasal dari penjualan motor Revofit yaitu 357.720.000 rupiah. Jadi jika ditotal keseluruhannya selama 3 bulan penjualan 10 unit motor, rata-rata nilai jualnya yaitu 1.690.403.500 rupiah. Kita ke bagian selanjutnya yaitu fungsi rumus left, right, dan length. Di sini saya memiliki data yaitu negara Indonesia dan beberapa kota yang berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Fungsi rumus left yaitu untuk mengambil karakter sebelah kiri sebanyak karakter yang kita inginkan. Mid yaitu untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah sebanyak karakter yang kita inginkan. Begitu juga right itu kanan, yaitu untuk mengambil karakter di bagian sebelah kanan sebanyak karakter yang akan kita ambil. Untuk length ini sendiri yaitu untuk mengetahui total karakter di suatu kalimat atau kata. Langsung saja kita gunakan rumus left. Di sini misalkan kita akan mengambil 4 karakter. Rumusnya yaitu sama dengan left, buka kurung, klik sel yang akan diambil karakternya, teks, klik A4 di sel Indonesia, kemudian titik koma ataupun di koma jika settingan laptop atau PC teman-teman koma, maka gunakan koma. Di sini saya menggunakan titik koma. Titik koma 6 chart. Berapa total karakter yang akan diambil? Misalkan kita ambil 4 karakter. Langsung saja kita ketikkan 4, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka 4 karakter di sebelah kiri yaitu Indo ini akan terambil. Begitu juga untuk karakter di bawahnya. Yaitu caranya sama. Arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu tarik ke bawah. Maka secara otomatis 4 karakter di sebelah kiri untuk kota-kota di Indonesia ini akan terambil secara otomatis. Untuk Palembang di sini Pale, kemudian untuk Jakarta Jaka, untuk Jayapura Jaya, Makassar Maka, Samarinda sama, Ujung Pandang Ujun, Banjarmasin Banj, Surabaya Sura. Kita ke fungsi rumus mid yaitu mengambil karakter yang berada di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Langsung saja sama dengan mid, buka kurung. Di sini kita akan mengambil 5 karakter. Nah, kita klik sel ataupun data yang akan diambil karakternya. Kita klik A4, kemudian titik koma, star 6. Karakter kelima ini berada, kita akan mengambil 5 karakter yang berada di tengah-tengah.
Misalkan kita mulai dari karakter yang ke-3. 1, 2, 3. IND 3, kita ketikkan 3. Kemudian 5 karakter termasuk di huruf D. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketikkan 5. Lalu tutup kurung, enter. Maka karakter yang diambil yaitu Dones, dimana huruf D ini merupakan karakter ketiga. 1, 2, 3, dan Dones ini merupakan 5 karakter. DONES, Dones. Untuk yang selanjutnya yaitu sama, tinggal diarahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian klik dan drag ke bawah. Jika teman-teman perhatikan, untuk kota Jayapura sendiri yaitu 5 karakternya termasuk spasi. Perlu teman-teman ketahui, untuk spasi dan tanda baca seperti titik, koma, strip itu termasuk dalam hitungan karakter. Untuk Palembang di sini Lemba, karakter ketiga, dan sampai dengan 5 karakter Lemba. Untuk di Lampung sendiri 5 karakter yang dimulai dari karakter ketiga menjadi empung. Untuk Jakarta 5 karakter dimulai dari karakter yang ketiga sama dengan Karta. Untuk Surabaya 5 karakter dimulai dari karakter ketiga yaitu Rabai. Begitu seterusnya. Dan termasuk di ujung pandang 5 karakter dimulai dari karakter ketiga. Karakter ketiga yaitu U. Jadi U, N, G, spasi P. Jadi 5 karakter. Untuk yang right, di sini kita akan mengambil 3 karakter yang berada di sebelah kanan. Rumusnya hampir sama dengan yang left. Jika left sama dengan left, maka yang right sama dengan right. Langsung saja sama dengan right. Buka kurung, klik sel yang akan diambil karakternya, kemudian titik koma, 6 chart. Misalkan di sini kita akan ambil 3 karakter, langsung saja ketik 3, tutup kurung, enter. Nah, untuk Indonesia ini sendiri 3 karakter dari sebelah kanan yaitu SIA. Jadi 3 karakternya sudah terambil secara otomatis. Langsung saja untuk rumus yang ke bawah, kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian klik dan drag. Maka secara otomatis 3 karakter untuk masing-masing kota di Indonesia ini sudah terambil secara otomatis. Palembang di sini ANG, untuk Lampung UNG, Jakarta RTA, Bandung UNG, Surabaya AYA, Banjarmasin SIN 3 karakter, Padang ANG, Samarinda NDA, Makassar SAR, Jayapura URA. Kemudian fungsi rumus len. Len yaitu untuk menghitung total karakter. Total karakter yang dihitung di sini termasuk dengan spasi dan tanda baca. Misalkan Indonesia ini kita cari berapa total karakter. Langsung saja sama dengan len, buka kurung, klik sel yang akan dihitung karakternya. Kemudian masuk, kemudian tutup kurung, lalu enter. Indonesia ini apakah benar 9 karakter? Kita hitung I, N, D, O, N, E, S, I, A. 9 karakter. Apabila kita tambahkan tanda strip, apakah dia akan terhitung karakternya? Tanda strip terhitung karakternya. Spasi masih terhitung. Titik 2, tanda petik, dan di rumus right pun berubah. Begitu juga untuk Palembang dan Jayapura, kita langsung saja kita klik di sel len yang Indonesia, kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian klik dan tarik ke bawah. Jayapura ini jika kita perhatikan hanya angka, hanya abjad, yaitu 8 abjad atau 8 karakter. Namun di sini total karakternya 9. 9 ini karena termasuk satunya di spasi.
JAYA spasi PURA. Jadi kembali lagi saya resume untuk left ini, yaitu untuk mengambil karakter di sebelah kiri tergantung karakter yang kita inginkan. Untuk mid yaitu untuk mengambil karakter yang berada di tengah-tengah, dimulai dari karakter keberapa, kemudian 5 karakter itu dimulai dari karakter tersebut. Untuk right yaitu untuk mengambil karakter di sebelah kanan. Untuk left yaitu untuk menghitung total karakter, di sini termasuk spasi dan tanda baca. Kita ke fungsi rumus selanjutnya, yaitu upper, lower, proper, trim, dan concatenate. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini masih kita memiliki data kota-kota berada di Indonesia, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Bali, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat. Jika teman-teman lihat ini susunannya masih acak-acakan, ada yang huruf besar, huruf kecil, spasinya lebih dari 1, dan huruf awalnya kecil, dan di sini spasinya masih ada 2. Langsung saja kita gunakan rumus upper. Upper ini sendiri yaitu untuk menjadikan teks huruf besar semua. Jadi semua teks yang berada di sel ini menjadi huruf besar semua. Untuk lower menjadikan teks huruf kecil semua. Proper yaitu untuk menjadikan awal kalimat menjadi huruf besar. Trim yaitu untuk mengkoreksi kelebihan spasi. Jika terdapat 3 spasi, maka 2 spasi itu akan dihapus secara otomatis dengan rumus trim. Karena spasi pada normalnya yaitu hanya 1. Untuk concatenate yaitu menggabungkan kata dari sel yang berbeda. Langsung saja kita ke fungsi rumus upper. Di sini sama dengan upper buka kurung teks. Teks yang akan diubah menjadi huruf besar semua. Kita klik sel A2, kolom A baris kedua, kemudian tutup kurung, enter. Maka secara otomatis Banten di kolom A ini akan tercetak kapital semua. Untuk kota-kota lainnya tinggal di klik Banten atau arahkan kursor ke pojok kanan bawah, kemudian tarik ke bawah. Kemudian untuk lower, ya ini kebalikan daripada upper. Jika upper yaitu huruf besar semua, maka lower yaitu huruf kecil semua. Rumusnya yaitu sama dengan lower buka kurung, klik sel yang akan diubah menjadi huruf kecil semua, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka Banten huruf kecil semua. Begitu juga untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Klik sel lower, lalu kemudian arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu klik 2 kali atau klik dan drag ke bawah. Untuk proper ini sendiri yaitu untuk menjadikan kalimat di awal kata saja yang huruf besar. Misalkan Banten hanya B, Jawa Barat itu J dan B, begitu juga sampai ke Nusa Tenggara Barat. Langsung saja sama dengan proper buka kurung, sel yang akan dijadikan huruf besar di awal katanya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Banten huruf depan saja yang huruf besar. Kemudian untuk kota-kota lain di Indonesia tinggal klik dan drag ke bawah. Banten B saja, DKI Jakarta D dan J, Jawa Barat J dan B. Di sini masih terdapat 2 spasi. Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Bali, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat. Nah, di sini fungsi trim yaitu untuk mengkoreksi kelebihan spasi. Yaitu jika teman-teman perhatikan untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua Barat. Lalu Nusa Tenggara. Jika teman-teman perhatikan untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat ini memiliki spasi yang berlebih. Untuk mengkoreksi spasi yang berlebih yaitu dengan cara menggunakan rumus trim. Langsung saja sama dengan trim. Klik sel yang akan dihilangkan klik sel yang akan dikoreksi spasinya. Untuk Banten, tutup kurung, enter.
Banten. Kemudian untuk kota-kota lainnya yaitu sama, arahkan kursor ke pojok kanan bawah, klik 2 kali di pojok kanan bawah, atau di klik dan tahan, atau diklik dan ditarik ke bawah. DKI Jakarta, ini spasinya sudah 1, sangat berbeda dengan yang di kolom A. Begitu juga untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat. Jika teman-teman lebih suka untuk membaca data ini, langsung saja sama dengan trim, klik sel yang akan dikoreksi spasinya, lalu enter. Caranya sama, yaitu klik 2 kali atau klik dan drag. Ini lebih rapi teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang kelebihan spasi. Untuk rumus yang terakhir yaitu concatenate. Concatenate ini sendiri yaitu untuk menggabungkan kata dari sel yang berbeda. Misalkan kita akan menggabungkan Banten dan Bali, yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, teks 1, titik koma, teks 2. Sekarang Banten, titik koma, Bali, tutup kurung, enter. Sini Banten Bali. Karena di sini di Banten ini tidak ada spasi di ujungnya, maka langsung ke huruf B di kalimat Bali. Misalkan kita edit Banten spasi, Jakarta spasi, Jawa Barat spasi. Kita beri spasi teman-teman biar memudahkan membacanya. Nah, di sini secara otomatis Banten spasi Bali. Namun jika spasinya diganti dengan tanda strip, maka akan berganti juga di concatenate-nya, yaitu Banten strip Bali. Untuk penggabungan kata atau kalimat di bawahnya, langsung saja ditarik ke bawah. DKI Jakarta, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan ini pun tergantung teman-teman mana yang akan digabungkan. Sebetulnya bisa juga dengan cara manual, yaitu sama dengan klik Banten. Kita hapus dulu tanda ini. Sama dengan Banten. Ini cara lainnya teman-teman ya untuk penggabungan kalimat. Gunakan tanda dan atau simbol dan yang berada di angka 7 dengan cara menekan shift angka 7 dan misalkan Bali dan Gorontalo, langsung saja klik H8, kolom H baris 8, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, diklik kemudian enter, maka akan tergabung 3 kota. Jika kita menggunakan cara lainnya selain concatenate, sini kasih spasi Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat. Jadi kesimpulan untuk rumus yang bagian 1C yaitu upper, lower, proper, trim, dan concatenate. Upper ya ini untuk menjadikan karakter menjadi huruf besar semua. Kemudian lower menjadikan karakter huruf kecil semua. Proper menjadikan awal kata menjadi huruf besar semua. Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Kemudian trim ini yaitu untuk mengkoreksi apabila terjadi kelebihan spasi seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Jika kita gunakan sama dengan trim, maka spasi yang berlebih tadi akan dihapus secara otomatis dan disisakan 1 spasi saja. Untuk concatenate yaitu untuk menggabungkan 2 kata yang berada di sel yang berbeda. Di sini tidak hanya 2, bisa juga 3. Misalkan kita kasih contoh lagi sama dengan concatenate buka kurung
Banten, titik koma, Jawa Barat, kemudian Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Ini berasal dari 4 kolom yang berbeda. Lalu enter. Banten, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Demikian tutorial untuk bagian 1 ini, yaitu rumus sum, max, min, average, left, mid, right, length, upper, lower, proper, concatenate, dan trim. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan skill teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Belajar Excel mudah dan cepat bersama Rosyid Muhammad. Terima kasih.